Baik, berikut ini adalah lanjutan dari pertemuan 9, yaitu pertemuan 10 membahas tentang uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Nah, dalam uji heteroskedastisitas, kita menggunakan uji Gleiser. Bagaimana kriteria uji Gleiser? Yaitu, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Namun, sebaliknya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan terjadi masalah heteroskedastisitas. Nah, langkah-langkah menguji heteroskedastisitas dengan Gleiser, yaitu kita masih menggunakan data yang sama pada pertemuan 9. Kita klik transform. Ya, klik transform, kemudian klik compute variable yang paling atas ya, compute variable. Pada target variable diisi atau ditulis absolute residual atau disingkat absolute residual. ABS trace ya, tulis ABS trace. Nah, kemudian pada function group ya, klik all. Cari tulisannya ABS. Nah, ini ya, ABS. Oke, cari ABS ya. Function group, klik all, kemudian klik ABS. Langkah selanjutnya adalah kita klik tanda panah yang atas ini. Nah, setelah diklik, dia akan muncul seperti ini, ABS tanda tanya. Kemudian, unstandarized ini, kita pindahkan ke dalam kurung ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian klik OK. Setelah diklik OK, kita klik analyze, regression, linear. Ini kita reset. Nah, dalam uji heteroskedastisitas dengan menggunakan Gleiser, maka variabel dependennya itu adalah absolute residual. Dan ini diklik, pindahkan ke dependent. Kemudian kualitas pelayanan dan harga pindahkan ke independent atau blok 1 of 1 ya. Nah, seperti ini. Kemudian klik OK. Ya, klik OK ya. Nah, sebelum itu tadi sebelumnya kan sudah digunakan untuk mencari uji normalitas ya. Pastikan bahwa datanya itu di reset ya, supaya nanti output yang dihasilkan itu fokus ke absolute residual. Kemudian klik OK. Nah, ini adalah hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Gleiser. Ini kita copy. Kemudian kita akan menginterpretasi. Nah, hasil uji Gleiser. Nah, cara bacanya bagaimana? Kita lihat dulu di sini pedomannya. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Perhatikan baik-baik ya. Pada kolom signifikansi, kualitas pelayanan dan harga, itu untuk kualitas pelayanan nilainya 0,235 dan harga 0,557. Artinya dua variabel independen ini memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas tidak terjadi heteroskedastisitas ya. Nah, uji heteroskedastisitas juga bisa dilakukan dengan secara grafik, yaitu scatter plot ya. Nah, ini adalah grafik scatter plot yang diambil dari SPSS ya. Adanya di paling atas. Nah, ini ya. Ini scatter plotnya. Kita copy, kemudian kita paste ya. Nah, ini hasilnya. Nah, kriterianya itu ya, jika sebaran data membentuk suatu pola ya, atau tidak menyebar, maka data tersebut terjadi heteros. Nah, data yang bagus itu adalah data yang menyebar ya, dari atas sampai ke bawah ya, dari positif sampai ke negatif. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa sebaran datanya itu sudah menyebar, baik dari positif maupun negatif ya, dari Y ke sumbu X ya, semuanya itu menyebar. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa data ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Oke,
Setelah uji heteroskedastisitas, maka langkah selanjutnya adalah uji autokorelasi. Nah, untuk uji autokorelasi, kriterianya itu adalah yang baik, yaitu tidak ada autokorelasi. Tidak ada autokorelasi. Nah, di sini menurut Al-Ghifari, data tidak terjadi autokorelasi itu bila nilai Durbin Watson 1,55 sampai 2,46 ini dia tidak ada autokorelasi. Nah, untuk uji autokorelasi Durbin Watson itu bisa diambil dari sini, ya, dari yang paling atas cari model Sumeri. Nah, ini ya model Sumeri. Ini di copy, ya. Kemudian kita paste di sini. Paste di sini. Perhatikan baik-baik, nilai Durbin Watson untuk uji autokorelasi ada yang paling pojok sebelah kanan. Ya, ini Durbin Watson. Berapa nilainya? Nilainya sebesar 1,708. Kalau kita lihat dari kriteria ini, dia masuk kategori 1,55 sampai 2,46. Artinya bahwa tidak ada autokorelasi ya. Jadi 1,708 ini dia masuk nilai interval 1,55 sampai 2,46. Artinya bahwa data yang digunakan ini tidak terjadi autokorelasi. Baik, untuk uji asumsi klasik cukup 4 aja ya yang harus kalian kerjakan, yaitu uji normalitas, multikoloneritas, heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Mudah-mudahan video yang saya buat ini bermanfaat dan bisa kalian gunakan sebagai referensi untuk mengerjakan soal e-learning pertemuan 9 dan 10. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.